Baik, sekarang saya akan menjelaskan basic switch and device configuration physical mode. Di sini ada topologi yang kita buat, racing table, tugas-tugas yang akan kita buat. Langsung masuk ke part yang pertama, itu setup network topologi. Kita masukkan kedua PC terlebih dahulu, lalu power on the PC, lalu kita nyalakan dua PC dengan cara mengklik tombol merah pada PC. Lalu there are several switch present. So click and drag switches S1 and S2 to the right. Click and drag this. Kita masukkan switch 1, lalu switch 2. Bisa ditaruh di mana saja, switch 1 dan switch 2-nya. Lalu on the cable backboard, klik the copper crossover cable. Click the Ethernet 1 port on S1 and then the Ethernet 1 port on S2 to connect them. Kita ambil kabel crossover, lalu kita sambungkan switch 1 dan switch 2 dari port Ethernet 1 pada switch 1, lalu port Ethernet 1 pada switch 2. Lalu on the cable backboard, klik superstruct to cable, klik di Ethernet 6. Kita disuruh mengkonekkan switch 1 dan PCA menggunakan kabel straight through. Switch 1 di flash Ethernet 6 dan di PCA di flash Ethernet 0. Lalu on the cable backboard, klik cover. Kita akan melakukan hal yang sama pada switch 2 dan di PCB. Menggunakan kabel straight through switch 2 pada port 18, port 18 itu di sini. Lalu Ethernet 1 pada PCB. Lalu visually inspect, kita lihat jika sudah terkonek, dia akan menimbulkan cahaya hijau seperti ini. Di sini artinya sudah terkonek hijau. Ini masih orange karena sudah berubah hijau. Artinya sudah terkonek semua antara switch 1 dan PC A dan switch 2 dan PC B. Lalu kita masuk ke part 2, yaitu konfigurasi static IP pada PC dengan apa yang sudah terjadi di addressing table. Lalu klik PCA, desktop, dan IP konfigurasi. Perlu masukkan IP yang sudah diberikan, lalu kita masuk ke sini, lalu PCA lalu ke desktop, lalu ke IP configuration, masukkan IP 192.168.1.10. Ini subnet mask 255.255.255 begitu. Nah, sudah berubah ya. Close PCA window, lalu ulangi cara sebelumnya pada PCB untuk memasuki IP address untuk PCB. Kita desktop, kita IP konfigurasi, kita menggunakan IP 1.11.2.58.1.11.
subnet mask yang itu. Lalu kita terus lalu kita masuk ke PCA, lalu ke desktop, lalu ke command prompt, lalu kita menggunakan command ipconfig/all untuk melihat setting IP yang sudah kita masukkan tadi, ipconfig spasi slash home. Nah, dapat kita lihat di sini IP dari PCI yang kita masukkan tadi sudah tertera di sini. Lalu kita akan mengirimkan ping kepada PCB untuk mengetes apakah dia tersambung antara PCI dan PCB. Ping yang kita masukkan IP address dari PCB 1.11 berhasil ya. Dan akhirnya sudah tersambung dari PCA ke PCB. Lalu kita masuk ke part 3. Close dulu. Lalu on the cable backboard, klik console cable, connect console cable di channel 1 yang. Lalu kita ambil kabel konsol, kita sambungkan pada port konsol ke VCR di sini di RS232. Jika sudah terhubung, kita masuk ke VCR, lalu ke desktop, lalu ke terminal, lalu kita OK, lalu kita enter agar kita dapat mengkonfigurasi switch melalui VCR. You can access all switch commands in previous exit mode. The previous exit mode command set includes those command contained in user exit mode, as well as the configure command through which access to the remaining command must again enter privilege exit mode when training enable. Jadi kita disuruh masuk ke privilege exit mode dengan cara masukkan enable. Jika sudah ganti menjadi karakter pagar, juga sudah masuk kepada privilege exit mode. Nah, jika sudah masuk ke privilege exit mode, kita disuruh masuk ke global konfigurasi mode. Kita masuk ke global konfigurasi mode dengan cara config terminal atau bisa disingkat conti. Kita sudah masuk pada global configuration mode. Lalu kita di prompt change switch configuration mode, give the switch a name. Oke. Di sini kita disuruh mengganti hostname dari switch 1 menjadi S1 yang sudah tertera pada address internal dengan cara hostname masih S1. Lalu kita enter. Dapat dilihat di sini sudah hostname sudah berubah menjadi S1. Di sini kita disuruh masukkan password, enter local password, use class as the privilege exec, lalu password untuk konsol akses yaitu Cisco. Untuk memasukkan password exec mode, privilege exec dengan cara enable secret, lalu passwordnya yaitu class, kita enter. Sudah, lalu kita masuk ke line konsol 0 yaitu port pada switch. Lalu kita enter, kita sudah masuk ke line konfigurasi, lalu kita password Cisco, lalu kita enter, lalu kita mengenablekan password tersebut dengan cara mobil, lalu kita mengkonfigurasi VLAN
mengikuti address IP, mengikuti IP yang ada pada addressing table. Kita keluar terlebih dahulu dari line konfigurasi menuju global configuration mode, lalu kita interface VLAN 1, kita enter, kita masuki interface konfigurasi untuk VLAN 1, lalu kita input address, masukkan address yang disuruh, yaitu untuk S1 ya kita bikin 1, prestasi, lalu kita enter, lalu mau shutdown. Jika seperti ini, berarti sudah berhasil kita ganti. Lalu kita bisa membuat banner atau message of the day, banner untuk dikirimkan kepada, untuk memberi peringatan kepada orang yang ingin mengakses switch kita tanpa izin. Dengan cara kita keluar terlebih dahulu dari tes konfigurasi untuk VLAN 1, exit, lalu banner, mdtd, lalu kita menggunakan karakter ini untuk sebagai pembuka, lalu kita tulis pesannya unauthorized, access is prohibited. Kita tutup dengan karakter yang sama. Kita sudah save di konfigurasi startup file on monitor tile random access memory, lalu kita N, dan kita copy, lalu config, dan spasi startup config, enter, tumpuk. Nah, jika lebih ini berarti sudah save. Lalu kita disuruh display the current configuration, menunjukkan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi dengan cara kita show. Nah, tadi kita sudah mengubah hostname menjadi 1, lalu mengisi password untuk privilege access, yaitu kelas, tapi tidak ditunjukkan di sini. Spasi. Untuk kita sudah mengkonfigurasi interface VLAN 1 dengan IP 1.1, lalu banner mtd, lalu password console akses sistem, lalu kita masuk ke display the iOS version. Kami suruh menunjukkan versi iOS dari switch itu atau versi. Di sini versi switch yang kita pakai pada S1 yaitu 12.2, dan model dari Cisco 2960, dan ada beberapa informasi lainnya. Lalu display the status on the connected interface. Kita menunjukkan status dari interface yang terkonek pada switch dengan cara show IP interface if enter. Kita lihat VLAN 1, lalu VLAN 1 sudah close the configuration window, kita tutup, lalu repeat the previous step, ulangi langkah-langkah tadi
pada switch 2 dalam PCB. Pertama, kita ambil kabel konsol, lalu kita sambungkan pada switch 2 dan PCB. Jika sudah, kita ulangi langkah-langkah di atas. Itu kita masuk ke terminal, oke, lalu kita enter, lalu untuk masuki previous exec mode, masukkan enable, dan untuk masuk ke global configuration mode, kita menggunakan konfigurasi terminal atau config, lalu kita mengubah hostname dari S2 menjadi S2, sudah, dan kita memasukkan password seperti tadi untuk previous exec itu kelas, dan konsol akses yaitu Cisco. Memasukkan password untuk previous exec terlebih dahulu global exit kelas. Enter, sudah, lalu konsol akses, lalu konsol now, kita masuk pada line konfigurasi untuk konsol akses, password Cisco, lalu kita enter, lalu kita enablekan dengan satu login, sudah. Lalu kita konfigurasi VLAN untuk S2, kita gunakan IP address 1.2. Kalau pertama kita keluar terlebih dahulu dari line konfigurasi, lalu kita paste VLAN 1, itu saya masuk pada interface konfigurasi untuk VLAN 1, lalu kita masukkan IP address 68.1.2, spasi, untuk jika seperti itu artinya sudah berhasil. Lalu kita buat banner seperti tadi, banner pd, lalu authorize, checklist, enter. Jika sudah, save konfigurasi, file, lalu kita copy, run, config, backup, config, enter. Sudah oke, lalu kita display the current configuration dengan cara so, kalau mau bahas lagi jadi S2, lalu masang password pada previous exec itu plus tidak terlihat, lalu konfigurasi VLAN dengan IP address 1.2 buat banner dan password pada konsol akses, lalu menunjukkan menunjukkan versi iOS yang digunakan pada switch 2 dan cara perlu version. Ini kita dapat lihat versi yang digunakan pada switch 2 berbeda, yaitu 15.0, tapi menggunakan model yang sama, yaitu C2960, dan beberapa informasi berguna lainnya di atas. Lalu
yang suruh melihatkan status yang sudah terkonek pada terkonek pada switch dengan cara show to IP interface build atau singkatnya Advanced IP yang kedua ya, misalnya satu request internet 18 dan pilihan satu sudah. Terus lalu kita disuruh melihat status dan protokol dari kedua switch, status dan protokol dari Fast Ethernet 1 dan Fast Ethernet 6 dan Fast Ethernet 18 dan plan 1. Pertama-tama kita lihat dulu dari switch 1 masuk ke terminal. Oke, untuk Fast Ethernet 1 status status up protokol up, lalu Fast Ethernet 6 status up protokol up, lalu Fast Ethernet 18 status down protokol down, lalu plan 1 status up protokol up. Kalau kita lihat pada S, S2 atau S2, Fast Ethernet 1 status up protokol up, Fast Ethernet 6 status down protokol down, lalu Fast Ethernet 18 status up protokol up, lalu bilang 1 status up protokol up. Lalu kita suruh dari PC ping ke S1 dan S2. S1 dan S2 dari PC kita masuk ke sini desktop command prompt. Lalu kita masukkan IP address pilihan dari switch 1 yaitu 1.1 1, enter, kita pilih. Di sini terlihat sudah berhasil ya. Lalu untuk switch 2 flash 2 dengan IP 68 1.2 tunggu lagi. Terlihat di sini sudah berhasil. Lalu dari switch kita ping ke PCI dan PCB. Fokus ini lalu kita buka terminal. Oke. Lalu kita ping di sini. Kita masukkan IP address dari PCI. Lalu take 10. Sorry. Lihat sedikit tipu. Ulang. Dengan 2. Dengan 8. Lalu take 10. Sukses ya. 100%. Tadi 0% karena kita memasukkan IP address yang salah. Lalu PCB. Ping. Lalu IP address dari PCB. 1.11. Oke, sukses 80%. Ada beberapa kendala. Lalu, why are some fast Ethernet ports on the switch up while others down? Mengapa beberapa port dari fast Ethernet dalam switch up, sedangkan yang lain down? Jadi, mengapa dia up? Karena port ini digunakan untuk menyambungkan switch 1 dengan switch 2 menggunakan kabel. Jadi kita mencolokkan kabel pada port tersebut untuk menghubungkan dua device dan dia akan hijau seperti ini
artinya dia sudah up, kecuali dia akan down jika dia dimatikan secara manual oleh administrator. Selain dari itu, yang lain yang tidak terhubung dengan kabel akan down. Lalu, what could prevent a ping from being sent between the PC? Yang menghalangi pengiriman ping antara kedua PC itu bisa seperti tadi, kita masukkan IP yang salah di ini, eh, lalu bisa jadi di PC tersebut ada firewall sehingga dia memblok ping dari PC satu, em, kabel yang rusak atau mungkin tidak terpasang dengan benar, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Terima kasih.